Yo, what's up guys, welcome back to Best YouTube channel, sama gue Malvin. Dan video hari ini kita akan share konten lagi buat Mac Mini M1. Setelah kemarin gue sempat share di YouTube, nanyain kalian kira-kira konten apa lagi nih yang pengen kita bahas. Dan banyak yang nanyain juga tentang gimana bikin setup yang optimal buat Mac Mini M1 tapi enggak menguras kantong. So, di video hari ini gue akan share hal tersebut dan gue mungkin akan sedikit compare juga sama mungkin kalau kalian beli laptop dibandingkan sama setup kayak gini kira-kira gimana. Jadi langsung aja kalau kalian pengen tahu, ikutin terus videonya. Let's go! Oke, so guys, langsung aja. Yang pertama kita butuhkan adalah ya si Mac Mini M1-nya sendiri. Nah, kalau kita bisa ngomong sih paling saat ini dengan Mac sendiri yang kayak gue share di Instagram dan di YouTube ya, paling murah, jalur paling hemat, paling affordable untuk masuk ke dunia Mac itu adalah si Mac Mini M1 ini yang kalau kita cek base model 8256GB itu sekitar 11 juta rupiah dan agak turun sih sekarang udah 10, lah kurang lebih. Dan itu menurut gua setelah gua pakai kurang lebih nih 2 mingguan gua pakai guys, gua happy banget. Ini udah literally menggantikan MacBook Pro 16 inci gua, walaupun memang yang gua pakai ini adalah yang versi spek yang udah di custom, RAM-nya 16GB, storage-nya 512, tapi balik lagi yang base model pun itu performance-nya kurang lebih mirip, cuma memang RAM-nya aja yang lebih kecil, jadi kayak pembukaan aplikasi mungkin nggak bisa sebanyak kayak gue biasa, karena gue pernah ngetes yang MacBook Air M1, itu memang RAM-nya kita nggak bisa buka aplikasi yang terlalu banyak. Jadi keep in mind aja kalau kalian memang yang pakai aplikasi banyak mungkin mesti consider upgrade ke yang RAM 16GB. Tapi balik lagi yang RAM 8GB itu lebih dari cukup sih buat orang sehari-hari mungkin ya. Dan kalau kita ngomongin hardware sendiri, Mac Mini sendiri itu punya port yang lengkap banget. Jadi kalian kalau beli MacBook Air atau MacBook Pro kan biasa kalian mesti beli dongle lagi karena dia cuma ada 2 buah port USB-C. Kalau di Mac Mini itu udah lengkap, ada 2 buah USB port biasa, 2 buah USB-C Thunderbolt, ada port 3,5mm headphone jack, dan juga ada buat colok HDMI, dan terakhir ada buat si adaptornya sendiri. Jadi in terms of port kalian udah nggak pusing lagi, semua udah ada di sini. Dan terakhir memang dari segi performance kayak gue bilang tadi, kayak gue juga share di sebelumnya, ini performance-nya kenceng banget, dan balik lagi ini juga super silent guys. Gue selama pakai, mungkin gue juga kurang gitu kenceng ya. Gue ada edit beberapa video di Final Cut Pro, itu gue cuma denger kipasnya sedikit, nggak pernah yang full throttle, full kenceng banget kipasnya dibandingin sama kayak waktu gue pakai MacBook Pro 16 inci gue tuh. Kalau gue surfing di Chrome pun itu kadang kipasnya bisa kenceng sendiri gitu guys. Itu yang gue rada bingung, dan gue sekarang semenjak kerja pakai Mac Mini M1 itu gue berasa tenang banget, jadi bener-bener peaceful gitu, damai, gue bisa fokus di kerjaan yang gue kerjakan. Oke, jadi itu untuk yang pertama ya, si Mac Mini M1. Gue nggak perlu ngomong panjang-panjang lagi, mungkin kalian semua juga udah tahu, atau kalau kalian pengen tahu lebih bisa cek di video gue yang first impression-nya. Oke sip, langsung lanjut ke yang kedua yang kalian butuhin adalah monitor, karena ya si Mac Mini kan nggak ada monitor, dan monitor yang gue rekomendasikan adalah dari LG. Ini sebenarnya LG yang gue pakai udah sekitar 3-4 tahun yang lalu, dari gue awal start di YouTube channel Best Indo Tech. Ini kodenya 27UD68, tapi sekarang udah discontinue. Sekarang yang baru tuh kalau nggak salah kodenya 27UL600 guys. Jadi itu monitor yang kurang lebih sama, panelnya 4K IPS dengan fiturnya udah HDR400, terus dia juga udah punya portnya, ada 2 HDMI dan DisplayPort. Kemudian dari segi keterangan dia up to 350 nits, which is udah lumayan terang buat penggunaan kita sehari-hari. Dan dia juga ada VESA mount, kalau kalian pengen mounting dan bikin setupnya mungkin lebih clean, karena mount yang sekarang emang rada-rada gampang goyang. Secara fitur ini menurut gue udah paling oke banget, karena ya mungkin kalau kalian beli MacBook Air atau kalian beli MacBook Pro, layarnya kan cuma 13 inci guys. Ini kalian dapat 27 inci, jadi 2 kali lipatnya. Jadi kalian dapat screen real estate yang lebih enak, colornya juga accurate, ini 99% sRGB, jadi buat kalian yang edit foto, video. Gue dari awal pakai ini guys, waktu gue mulai Best Indo Tech, jadi warna-warnanya juga menurut gue ini yang bener-bener life changing buat gue ngelihat warna sih, karena warna gue di monitor gue sebelumnya jelek banget, pas gue pakai LG ini langsung kayak wow, keren banget warnanya. Dan untuk harganya sendiri memang ini lumayan guys investasinya, tapi kalau lihat dari harga monitor 4K di pasaran, ini masih tergolong oke sih, di sekitar 5,3 juta rupiah. Jadi nanti gue akan coba taruh link yang paling oke harganya di bawah. Tapi sih kalau kalian ada monitor lain juga nggak masalah guys, tinggal dipakai aja, tinggal colok aja HDMI ke Mac Mini-nya. Oke sip, langsung lanjut ke bagian berikutnya. Ini peripherals yang menurut gue juga sangat diperlukan di Mac Mini, yaitu keyboard dan mouse. Gue start dari keyboardnya dulu aja. Ini adalah
Kodo Arcadia. Kodo Arcadia sendiri adalah brand lokal guys yang bikin mechanical keyboards. Gue pernah bahas waktu itu, salah satunya Kodo Beast Pro. Ini Kodo Arcadia versi terbarunya, ini 68% keyboard dengan mechanical switch. Jadi kalian bisa pakai, dan ini juga wireless. Jadi kalian bisa connect Bluetooth ke si Mac Mini-nya, bikin setup jadi lebih clean. Jadi dia pakai switch-nya Gateron Brown. Kalau nggak salah ada pilihan lain juga, Gateron Red sama Gateron Blue. Jadi kalau kalian suka yang clicky atau yang linear bisa pilih yang itu. Plus ini juga udah hot swappable, jadi kalian bisa custom kalau kalian mau ganti switch-nya, kalian mau ganti keycap, segala macam. Gue sendiri ada plan buat nge-custom si Kodo Arcadia ini, jadi stay tune aja buat videonya, karena ini bakalan seru banget. Dan banyak banget juga di Indonesia sendiri yang ngejual casingnya, kayak yang custom, plate-nya gitu-gitu udah ada di marketplace, jadi kalian tinggal cek aja. Tapi nanti gue akan bikin video lengkapnya, jadi stay tune for that. Oke, untuk keyboardnya ini harganya affordable banget guys, bisa dibilang mechanical keyboard paling affordable dengan fitur yang paling lengkap, yaitu sekitar 650 ribuan. Tapi emang saat ini waktu gue bikin videonya stoknya lagi habis, tapi setelah gue confirm ke pihak Kodo sih katanya mereka lagi restock, jadi tunggu aja sekitar bulan Maret ini juga bakalan restock. Oke, sip, itu tadi Kodo Arcadia di keyboard. Untuk mouse-nya sekarang gua itu pakai Apple Magic Mouse. Ini udah mouse yang paling terpercaya lah buat kalian menggunakan Mac, karena ini bisa dibilang gue sendiri udah pakai ini hampir udah 5 tahun lebih ya. Jadi sebelum gue mulai basing Dota, gue udah pakai ini. Gue belinya juga second dari temen, dan sampai sekarang masih awet, masih gue pakai di Mac Mini gue guys, dan masih oke banget. Cuma memang ada sedikit kadang-kadang kendala di OS Big Sur, itu mungkin Bluetooth connection atau gimana, suka kadang sedikit patah. Cuma nggak masalah sama sekali sih buat pemakaian sehari-hari. Ini oke banget, gesture-nya lengkap, multi-touch, segala macam fitur-fiturnya udah ada di Magic Mouse yang generasi pertama. Dan pas kemarin gue cek di marketplace itu ada yang jual versi second, bisa dibilang mungkin limbah dari negara-negara lain, dijual di Indonesia. Harganya lumayan affordable, sekitar Rp700.000, itu yang tanpa box. Yang ada box agak sedikit mahal. Jadi buat harganya menurut gue worth it banget sih dicoba. Ini punya gue udah hancur lebur, tapi semua masih berfungsi dengan baik guys, multi-touch, semua nggak ada masalah, dan itu yang bisa gue kasih jempol dari hardware-nya Apple. Semuanya awet banget, build quality-nya solid, dan ya kalau ini taruh di meja juga clean banget sih tadi. Semuanya udah serba putih. Oke, itu tadi untuk yang mouse. Dan di bawah mouse ini sendiri ini adalah sebuah desk mat dari Press Play. Ini ada berbagai jenis warna sebenarnya, tapi yang gue masukin ini yang warna biru karena gue suka sama yang warna biru ini, kayak ada elemen basic note-nya juga. Jadi sedikit aksen di meja, dan selain aksen juga bisa bikin tangan kita lebih nyaman pas kerja, plus pas ngetik keyboard juga suaranya biasanya lebih oke kalau kalian pakai desk mat. Untuk harga desk mat-nya ini sekitar 200.000 kalau nggak salah, gue udah lupa, ini lumayan lama, tapi katanya udah di stok lagi. Kalau nggak salah namanya Retrograde, ya ada beberapa seri gitu. Nanti gue taruh aja linknya langsung di kolom deskripsi di bawah. Oke, itu tadi jadi keyboard, mouse, dan juga desk mat. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi yang nggak kalah penting ya, tapi sebenarnya ini speaker. Jadi speaker sendiri itu udah ada di Mac Mini, tapi kalau kalian pengen upgrade, karena speaker yang di Mac Mini itu lumayan sampah bisa dibilang, jadi kalian upgrade aja ke yang gua pakai ini, yaitu Logitech, yaitu kodenya adalah Z120. Ini mungkin speaker yang paling familiar dan kalian semua pasti udah pernah lihat lah, minimal di marketplace atau di mana, karena kalau kalian ketik Logitech speaker, ini yang paling nongol paling atas. Jadi untuk segi suara ini menurut gua oke banget. Terus dia juga di powernya pakai USB, jadi kalian bisa colok langsung ke Mac Mini-nya, atau kalau kalian mau lebih clean ya colok pakai USB charger biasa aja kalau kalian ada spare yang nggak kepake gitu. Untuk segi suara jauh lebih oke dibandingkan sama speaker bawaan Mac Mini. Jadi buat kalian ya kalau kalian nonton YouTube gitu-gitu, ya ini udah oke banget lah buat mencukupi kebutuhan multimedia kalian. Nah, untuk harganya juga super affordable, ini sekitar 160-170 ribuan. Nanti cek aja linknya, gue akan taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Oke. I think that's it. Kan terakhir mungkin kalau kalian pengen ya bisa tambahan beli di IKEA aja, ada tanaman mungkin untuk biar mata kalian bisa istirahat kalau banyakkan lihat layar, namanya kita kerja di rumah, atau sama tambahan lampu. Ini sekitar 200 ribuan each. Jadi kalau ada budget lebih ya biar kondisi meja lebih tentram gitu ya, lebih damai gitu kan, lebih enak dilihat.
ya bisa tambah tanaman palsu ini dan lampu juga. Dan ini guys, kalau kita hitung total, gue tadi hitung semua biaya itu sekitar 17.798.000. Jadi hampir 18 juta, belum termasuk meja dan kursi ya. Gue rasa kalian udah punya lah di rumah meja dan kursi sendiri. Dan untuk MacBook Air sendiri, kalau kita compare, kemarin gue juga sempat ya beli yang MacBook Air, itu harga startingnya sekitar 15 juta. Tapi ya kayak gitu gue bilang, kalian memang udah dapat layar, udah dapat trackpad, udah dapat keyboard, dan portable juga. Tapi untuk penggunaan mungkin yang kalian sering kerja di rumah sekarang, gue rasa setup desktop kayak gini bakalan lebih membantu mensupport produktivitas kita selama di rumah. Layarnya lebih gede, keyboard, mouse-nya juga lebih enak, lebih luas space-nya, dan kalian bisa pakai pasti lebih dalam jangka panjang, dan ya badan nggak sakit. Mungkin ya lihat monitor yang kecil gitu kan. Tapi balik lagi ya, tergantung kebutuhan kalian aja sih. Kalau kalian memang lebih suka yang laptop portable, ya MacBook Air M1 atau MacBook Pro M1 bisa jadi pilihan yang oke. Tapi kalau kalian pengen desktop kira-kira yang optimal, ini menurut gua setupnya seperti ini. Tadi budgetnya sekitar 18 juta, which is nambah dikit dari kalian beli laptop misalnya. Sip, itu tadi guys video untuk setup Mac Mini M1 edisi affordable juga yang optimal. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada input, ada saran kira-kira ada produk apa lagi nih yang cocok buat setup ini, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, smash that like button, subscribe ke Best Internet YouTube channel, jadi Bit Squad. Dan itu aja guys, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!